kalau lagi ini orangnya kalau kalian di bawah saya yang ada kalian ini udah resign. Kalau nggak mau jualan SPK Apa? SPK Deko Absen? iya absen satu-satu gimana ya berdoa dimulai. Jangan jalan buat Bu. Salah satu ini 3 tubuh 4 tubuh hatinya tuh. Udah tubuh ini salah satu insya Allah. Dengan suasana Cilegon tuh. Saya selalu merindukan semua tempat yang saya lalui. Apa yang buat ibu kangen di sini? Terus tapi kan pagi-pagi sudah ada di pos satpam kan, yang datang pagi datang voucher kan. Dari tekanan. Tapi ketika ibu lama kangen tuh ada. Jadi apa yang dilakukan ya pun yang bukan membandingkan dilakukan oleh leader yang setelah mengganti ibu itu kesan bedanya Tidak bikin apa-apa. Buktinya betul, sepakat kayak gitu kan awal-awal ini tuh kita tuh kayak kisahnya kayak seneng gitu keluar dari tekan, tapi lama-lama kok kangen nih dengan sosok ibu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi. Hebat kuat ya. Semangat pagi. Pagi hebat. Pagi kuat. Pagi sehat. Kalau saya tanya apa kabar? Kami muda, kami beda, kami bisa. Bersama kita menang. Muda, kami beda, kami bisa. Bersama kita menang. Oke, tepuk tangan bagi semua. Nah, kenapa saya selalu memulai sesuatu pertemuan atau sesuatu yang event atau momen itu harus menggunakan kata-kata yang baik dan positif, karena itu salah satu kata afirmasi yang membuat kita menjadi merasa lebih siap, lebih baik, lebih yakin, lebih semangat. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan di mulut saja, tapi bagaimana apa yang kita ucapkan terdengar oleh telinga kita, diresapi oleh pikiran kita, perasaan kita akan menjadi sebuah energi positif buat kita. Kami muda, kalian merasa kali ini walaupun mungkin sudah berumur, tadi ada yang dibilang tua, tadi mana tadi? Pak siapa namanya Pak? Pak Edi. Umurnya berapa Pak Edi? 24 Bu. Berapa? 40. 50. Oh berarti seumuran Pak sama saya. 50 tahun 74 berarti ya. Sama Pak, kita masih sama-sama usia tua, tapi berasa masih sangat muda gitu ya. Karena usia itu hanyalah sebuah angka ya. Jadi umur itu hanya angka, jadi yang menjadi kita lebih muda adalah semangat kita ya. Oke, jadi hari ini udah berapa bulan masuk? 1 bulan timnya? Idrus. Semangat Pak Idrus. Kenapa kok mau bergabung di otomotif? Kan sebelumnya basicnya kan nggak ada hubungannya sama otomotif. Dia mencari tantangan baru. Kalau Pak Edi aja berusaha ingin mencari tantangan baru, bagaimana dan kalian masih muda-muda ini, gitu ya? Masih muda-muda. Terus jangan bisa jualan di sini Pak. Yakin pasti. Oke, cara menjalin database customer dari otomotif dari mana dapatnya? Saya pertama canvassing mungkin ke ini pasar dulu. Pasar-pasar. Dari pasar terus dari pameran juga bisa menjaring. Kemarin juga. Kalau boleh tahu, udah paham produk Mitsubishi? Belum begitu sih, soalnya 1 bulan. Nah harus cepat ya, harus update terus ya. sering datang kok kalau briefing. Nanti ada. Anaknya berapa Pak Idrus? Anaknya. Nanti baru tuh ini tuh. Oh iya.
Boleh kenalan Didi? Selamat pagi semua. Teman-teman, saya perkenalkan nama saya Didin. Saya di RMK Cirebon. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun, lumayan ya. Berarti Pak Iin ya? Pak Haji. Kemudian setelah dari RMK, saya 1,5 tahun di Bidai Serang. Oh, sama Pak Alek. Pak Alek. Oh ya. Sekarang sudah berganti ke Pak Wino. Kemudian saya di-hire oleh Pak Haji Yudi selama 3 bulan di DPM Serang. 8 Oktober saya join dengan Pak Gino di Mitsubishi Seneca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh tahu, selama 20 tahun itu bukan waktu yang sangat sedikit atau sebentar ya. Itu cukup lama. Kalau saya 20 tahun itu saya Dicontoh dan masih muda. Jadi kesempatannya masih panjang. Seperti itu. Sementara usia saya juga Sama seperti saya. sama. Kita lahir di tahun yang sama juga ya. tahun berapa emang? 77. 77. Oke. Dan saya awal Januari itu juga pernah WA sama ibu. Oh ya, masa sih? Iya betul. Ah, masa? Saya jawab nggak? Jawa. Jawab. Mobil apa tadi? Betul kan? Ah, di situ saya nggak ada respon lagi. Saya tidak punya masalah di RMK, itu baru tanya ke sana. Terus saya nggak respon, apa bagaimana? Lebih suka yang berpengalaman atau yang sales baru? SPP sendiri. Kalau saya sih Bu tergantung usia. Tergantung Kalau usia usia. masih 22, 21 yang baru. Yang baru. 20 yang baru. Oke. Kalau sudah matang banget mendekati busuk. Kalau mungkin 27, 28 baru yang baru. Oke. Nah, semua ada plus minusnya ya. Kalau saya jujur lebih suka merekrut orang baru. Kenapa? Kalau sudah sales X itu berarti kan ada budaya lama yang harus kita bentuk atau kita rubah. Kecuali kalau budaya lamanya itu memang sudah bagus, kita tinggal mengupgrade atau menjaga lebih baik lagi. Tapi kalau sales baru, ibarat sebuah kertas itu masih kosong. Kertas itu mau kita buat gambar yang indah atau mau kita buat coretan-coretan, itu semua tergantung kita leadernya. Sebagaimana kita mau menghasilkan sebuah sales yang baik, yang produktif, ya, yang rajin, yang disiplin gitu. Jadi mindsetnya itu sales harus bisa memulai dari nol. Jadi starting di sini, misalkan saya berada di sini di timnya Borisa, di sales divisi di Pos Cilegon. Nah, kalau misalkan sales baru itu juga harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi pada leadernya. Misalkan kalau Mas Ega timnya Borisa, Ega harus memiliki rasa kepercayaan bahwa supervisor saya ini Borisa adalah seorang leader yang menurut saya adalah yang terbaik, yang bisa memberikan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, pengalaman yang baru, ya, memberikan motivasi yang baru buat saya. Jangan ada saya nggak cocok sama supervisor saya masih melihat dia kayaknya lebih nyaman itu sama Pak Iwan. Kalau Pak Iwan tuh kayak nyantai deh, enak banget deh. Kalau pagi langsung diajak ngopi, diajak ngerokok. Kalau Borisa mungkin udah ditanyain prospek, ditanyain speaker gitu. Nah, disinilah awal bagaimana kita memberikan kesan pertama begitu menggoda. Seorang supervisor, kalau misalkan pertama kali rekrut dibiarkan, dia datang ke ruangan, nggak ada komunikasi, tim yang lain cuek. Aduh, kok di sini modelnya kayaknya masing-masing ya. Terus lihat Pak Ginonya juga kok nggak pernah nyapa saya ya gitu. Nah, itulah
bentuk dari kerjasama yang baik antar tim, antar supervisor dan seorang leader ya, atau seorang BM. Bagaimana kita merangkul tim yang baru ini untuk bisa memberikan kesan positif. Bahkan saya juga heran ya, saya ada yang berbulan-bulan kejualan, saya kenapa kamu nggak resign? Saya sudah nyaman di sini loh. Kerja itu bukan masalah nyaman aja padahal kan, tapi bagaimana kita bisa produktif, bisa menghasilkan angka gitu. Waktu dia duduk-duduk di depan servis, ada customer servis, dia ajak test drive, dia dapat cost drive. Dan di saat dia telepon customernya, posisinya dia sudah standby, pakai seragam, ada di dia. Langsung kita datang gate pass, orangnya mau nyoba. Hoki Anda semua ada, semua pasti punya hoki. Cuma di saat hoki itu dilempar ke diri kalian, Anda ternyata belum siap. Energinya masih 10%, baterainya masih Anda belum pakai seragam. Nah, ini butuh kerjasama antara seorang sales dan supervisor. Supervisor ingin membuat tim salesnya loyal, tapi hanya ingin sebuah keinginan tanpa mensupport dari keinginan supervisornya. Ayo kita datang ke dealer, oke saya datang, tapi bukan terpaksa. Beda ya. Kalian datang ke kantor karena terpaksa ingin dilihat leader atau karena dipaksa karena diwajibkan, dengan datang ke kantor karena keinginan sendiri, itu hasilnya pun juga akan beda, gitu loh. Jadi kalian yang membuat Anda bisa dan tidak ya bermula dari diri kita sendiri, bermula dari pikiran kita sendiri. Dari pikiran kita akan masuk ke dalam perasaan kita, rasa kita, jiwa kita yang berimbas pada tindakan kita. Akhirnya karena saya yakin saya ini bisa berhasil di Dipo Cilegon, saya berhasil bisa jualan, itu akan mengiring energi Anda untuk bergerak. Bergeraknya kemana? Saya harus datang ke kantor, saya harus canvassing, saya harus datang pameran, saya harus melakukan follow up atau visit customer, saya harus melakukan promosi atau digital marketing gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan. Itu satu masyarakat tertentu. Saya kalau ada yang komen atau memang saya klik ini nggak berteman kok bisa. Oh berarti nggak tahu di postingannya muncul atau gimana. Nah itu artinya orang yang dari tidak kenal menjadi kenal apa? Karena ada aktivitas ya. Energinya akan nambah lagi nih. Di promosinya Anda, di dalam marketingnya Anda berjalan. Orang yang tidak kenal menjadi kenal. Nah di sini toolkitnya siapa tanya namanya? Dia. Kalau kita lihat semua kendaraan produk passenger. Nah artinya Vita ya. Nah ini Vita lengkap, lebih rapi, lebih bagus. Ini kalau di dealer saya nggak saya ceples. Kasih bib ya Bu, kasih bib ya Bu. Ada SPK-nya, ya kan? Ada brosur leasing, ada brosur kendaraan, passenger, dan juga ada kendaraan niaganya. Ya, nah ini kita lebih lengkap, artinya dia lebih siap. Nah sekarang bagaimana Anda sebagai seorang sales passenger juga harus jual promosi? Harus. Kategorinya 4 kali 2, 6 kali 2, 6 kali 4. 4 kali 2 ada berapa tipe? Ya. Kodenya apa kalau di 4 kali 2? FM6? 65. Kalau 62 F berapa? Kodenya apa? Kalau 6 kali 4 kodenya apa? FM62. Itu. Jadi oke tidak usah karena Anda itulah yang membuat Anda pede. Biasanya pakai tipe apa sebenarnya? Oke, benar nggak jadi cewek. Ya, cashbacknya berapa? Cashback. Oh, harganya luar biasa. Eksploitasi dari kesiapan kita bahwa kita sebagai tenaga sales, tenaga marketing, ya pasti siap untuk jualan. Oke, mulai ya. Mic-nya ada 2, bisa satu nyanyi Pak Gino. Pak Gino.
Tugas kami selalu harus mendengar. Ya, saya selalu tekankan sama teman-teman saya leader, kami ingin mendengar apapun keluhan dari teman-teman. Ya, kalau misalnya kami lakukan, yang kami bisa lakukan kami akan improve ya. Yang penting ingin jadi lebih baik lagi. Mungkin secara visual, tapi non verbal aja. Tapi jangan sungkan, tim saya akan selalu siap datang ke sini untuk informasikan terus ya saat Bapak Ibu ingin bertanya. Yang pertama itu adalah untuk program Libas itu sudah berakhir di Oktober kemarin. Ya, sedang kami rekapitulasi pencapaian Bapak Ibu dan nanti akan diinfokan Bapak Ibu terkait pencapaiannya. Apa ya bahasanya? Ya, apa istilahnya? Yakin lah gitu loh. Ya tadi contohnya bicara mobil ya bosnya dicium, dan itu kan salah satu caranya kalian. Mungkin cara kalian lebih beda, silakan. Tapi jangan seolah sama bosur kantornya kantor buang. Ketemu customer, customer kantor nanya, malas saya. Ini kan mindset kita nih. Ya, jadi cara melawan gilanya kita sendiri yang malas, ya macam-macam. Salah satu dari itu masukannya. Ya, supaya kita bisa jual semua produk nih, makin banyak varian, makin banyak kesempatan. Ya, semua adalah kesempatan. Dan pertanyaan sekali lagi buat kita semua di sini hadir, ya, semoga bisa bermanfaat nanti ke depannya. Juga tadi yang mengenai kanker tadi, mengenai harga itu, kalau ada kalian tahu di AP, tolong info ke saya. Ya, karena nanti pada saat audit saya jelasin, ya, jangan di, AP juga jangan terlalu sampai berlebihan lah, ya. Oke, itu aja dari saya singkat waktu. Selanjutnya mungkin kita dari DSS juga saya ada minta visit, ya, di awal bulan pada. Ya, gila dong, itu gila, cara gila gitu loh. Ya, dapat mendapati sesuatu yang gila ya, apa dengan cara gila? Dibilangin, lo datang ke pusat veteran, di situ Pak Antok pelatih, rumah sakit jiwa siap-siap aja, gila, nggak apa-apa. Saya dibilang gila, ini udah dia pagi-pagi nggak ngobrol sama Nangka, nggak apa-apa. Saya ngomong, halo Nengki, apa kabar? Lu buatnya yang banyak ya, ntar dia bisa bagi-bagi. Buat yang benar, gitu. Itu nggak pernah berhenti Nangka saya. Ada lagi, nggak pernah berhenti setiap tahun. Ya, kalau sudah habis, tapi tetap ada yang bunganya kecil, gitu. Dan itu nangka saya bukan nangka biasa, nangkanya tuh bawah orange. Ya mungkin kalau di desa banyak ya, mungkin kayak di desa ada yang bunganya yang bawah kayaknya. Tapi seneng banget. Karena dari pohon di depan rumah sendiri, bukan beli di pasar. Nangka tinggal beli aja susah. Beda bro. Tanaman nangka, makan nangka yang hasil pohon sendiri enak banget ya. Mangga hasil pohon sendiri enak banget. Kalau sekilo cuma 20.000, gue beli mangga satu repot banget. Nggak bisa. Nah juga. Kalau sekarang saya nggak pernah. Dulu zaman saya itu ya, saya ngomong. Ini enten lagi ibu jual. Ini standar lagi ibu jual. Ya, cara gila lah gitu ya. Tapi artinya bukan kita langsung udah sentuh katanya udah bisa jago enggak gitu. Bukan seperti itu maksudnya gitu loh ya. Itu sebenarnya menstimulasi pikiran Anda, kalian pernah stok nih. Oh ya, saya tahu yang saya pegang ini FP71. Oh itu jadi saya lihat ini, oh 110 PS. Oh iya ya, stoknya aku lihat di lingkup ada 3. Itu akan menjadikan apa? Menjadikan modal Anda untuk bisa menawarkan ke customer. Oh iya, saya ada stoknya. Karena saya kemarin habis ngobrol sama si Erick Tolong. Ada tuh stoknya. Dan kayaknya sih belum terjual gitu. Jadi bukan karena apa ya? Habis ngobrol jual enggak, tapi yang tertanam adalah mindset sugesti. Nah, sugesti itu adalah sebuah
kepercayaan, keyakinan. Kalau Anda benar-benar merasakan itu sebagai sebuah keyakinan dan kepercayaan Anda untuk bisa segera menjualnya, insya Allah akan bisa segera menjualnya. Karena apa? Akan stimulasi dengan keyakinan Anda akan segera, saya harus kemana? Saya harus bicara apa? Orang yang stok saya tahu karena saya setiap hari ngitung stok. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk konsistennya, dan yang saya garis bawahin, pertama kalian bisa seperti apa tergantung pikiran kalian, mindset kalian, kepercayaan kalian. Dan saya yakin saya siap jualan. Saya yakin bisa jualan. Saya adalah orang yang luar biasa. Semua produk pasti bisa saya jual. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Yarwi.